Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, gimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat beribadah. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara untuk saat teduh sebentar. Kasih-Mu sungguh besar untuk kami semua. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau sembah Dia. Mari sembah Dia. See
bersorak-sorai pada hari ini Tuhan. Kami menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Siapkan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Bapak yang baik, di dalam nama-Mu, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Mari bersorak-sorai memuji namanya, karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara untuk kita semua. Kita
Hanya satu nama yang bisa menjamin hidup kita. Namanya siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Oke, kita bangkit, kita serahkan nama Yesus, Yesus, Yesus. Di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu percaya pada ayat itu bahwa segala perkara kita sudah ditanggungnya. Bersama semua persoalan kita, bersama Bapa kita bisa melewati semuanya. Walaupun terkadang susah ya, tapi satu hal yang pasti, Tuhan pasti kuasa. Kita harus tetap percaya. Bersama Bapa kita bisa melewati semuanya. Kau ada bersamaku di setiap musim. Di setiap musim hidupku. Jiwaku akan bersamamu Tuhan.
kesempatan pagi hari ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang setia dengan perkataannya, Tuhan yang tak pernah mengingkari apa yang pernah menjadi sabdanya, firman-Nya. Dan kami tahu hari ini kami dapat menikmati hidup dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukannya Tuhan. Dapat menguasai, mengurapi hamba-Mu dan melawan, menjamah, menolong, memberikan pernyataan dan lawatan-Mu bagi umat-Mu yang hari ini punya waktu, menyediakan waktu, menyisihkan waktu untuk dapat mencari Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya Tuhan Yesus berkuasa atas hidup saudara dan saya, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, sebentar lagi kita akan beribadah. Saudara-saudara kita akan menikmati merayakan kemenangan. Ya, setelah 1 bulan puasa, ya, pada hari yang terakhir mereka akan merayakannya dengan yang namanya Idul Fitri, kembali ke fitrahnya, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini adalah hari sesudah Paskah, sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang menikmati, mengalami Paskah, harusnya hidupnya mengalami perubahan yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang yang mengalami Paskah hidupnya punya semangat yang luar biasa. Amin. Orang yang mengalami Paskah, dia tidak akan terus-menerus menyimpan luka dan dendam. Amin. Dan orang yang mengalami Paskah itu pastinya dia tidak akan berdiam diri, dan dia akan selalu mencoba mencari sesuatu, melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaannya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saudara tadi ketika masuk ke gereja, saudara menjumpai, ya, di depan sana itu ada seekor kucing hitam. Ada yang ketemu? Sudah kenalan belum? Ya, kucing hitam itu istri saya kasih nama Shoro. Tapi ketika saya panggil Black, ya noleh, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kucing hitam itu, ya, dia itu hampir setiap hari datang di halaman gereja dan bahkan ingin mencoba masuk, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kucing hitam itu sesungguhnya adalah kucing budukan. Tahu kucing budukan? Ya, kucing yang penyakitan, ya, yang kalau kadas kudes kurap, ya, kalau orang itu begitu kan. Nah, di situ kucing itu ada orang yang mengolesi dengan minyak itu luka-luka di tubuhnya supaya apa? Tidak terasa gatal, saudaraku. Jadi minyak berfungsi untuk membuat kelembapan kulit dan supaya meringankan gatal-gatal. Nah, selalu basah kucing itu. Nah, sementara mengapa ia selalu datang, ya, ke gereja? Ya, dengan satu tujuan, dia datang ke gereja menemui tuan rumah, ya, untuk apa? Untuk minta makan. Bagaimana caranya kucing itu mau minta makan? Dia akan selalu mengeong-ngeong, saudaraku. Datang dengan kondisi penyakitan budukan, saudaraku.
Kira-kira kalau Bapak Ibu dan Saudara ketemu dengan seekor kucing yang penyakitan dudukan seperti itu, kira-kira Bapak Ibu akan tangkap, digendong, dilus-lus, manisnya begitu, atau jijik aku gitu. Kira-kira lebih dominan yang mana kira-kira? Tendang. Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang kami lakukan awalnya. Awalnya kami tidak menyukainya, awalnya kami tidak suka, ya kan? Bahkan istri saya itu mau mukul, ya mau mukul. Tapi ketika mau dipukul, justru kucing itu tidak lari, saudaraku. Justru dia akan menundukkan kepalanya sampai delosor ke tanah, dia sujud di tanah, ditempelin di tanah. Mau digebuk-gebuk, mau ditendang-tendang, situ-situlah mungkin. Kalau kucing itu bisa ngomong, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Nah, dia tetap mengeong. Akhirnya istri saya juga hatinya luluh, yang tadinya mau mengusirnya, kasih makanlah itu kucing, saudaraku. Kasih tikus. Ya, terus akhirnya dia ngasih tunjuk bahwa ia punya kerja, ya. Dia tangkap tikus, dikasih di depan pintu gereja sambil ngeong gitu kan. Di depannya itu ada bangkai tikus, saudaraku. Begitu juga hari-hari berikutnya. Saya juga sebal, saudaraku. Kenapa? Ya sudah bau, ya kan, budukan, diusir gak mau, ya kan. Justru ketika mau dipukul itu kucingnya, justru malah dia deprok, nggak mau lari lagi. Sama saya juga begitu. Dan akhirnya apa? Saya tangkap, saya kasih parfum, saya beli parfum sengaja ke pet shop, saudaraku. Harga parfumnya 25.000. Yang tadinya itu kucing dudukan, nggak ada harganya, nggak ada manfaatnya. Tapi ketika dia datang terus-menerus tiap hari, pagi, siang, sore, dan tidak mau diusir dan selalu mengeong, mendekati kaki, akhirnya hati kita luluh, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, luluh lantak katanya kan. Nah, istri saya belikan makanan kucing. Akhirnya belinya nggak tanggung-tanggung, 1/2 kilo. Padahal cuma dia tamu aja, saudaraku. Bertamu minta makan, ngeong-ngeong, ya kan. Kucing pun, sekarang nih sudah mulai mulus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sudah mulai baunya nggak apek, ya kan. Sedikit harum karena ketemu dengan saya kasih semprot parfum, gitu kan. Nah, saudaraku yang dikasih, apa maknanya ketika saya bercerita tentang kucing hitam budukan itu yang selalu datang mengeong-ngeong dan kita usir, dia nggak mau pergi, tetapi apapun yang terjadi dia akan ada di depan kita. Apa makna cerita dari kejadian itu, saudara? Kucing itu menggambarkan hidup saudara dan saya. Wah, kok saya disamakan dengan kucing budukan ya, gitu kan? Saya tersinggung ya, kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ini sebenarnya kelihatannya bagus, kelihatannya cakep, kelihatannya cantik, kelihatannya wah luar biasa. Tapi sesungguhnya siapakah yang dapat mengenali hidup kita? Di balik semuanya itu, siapakah kita di hadapan Tuhan? Ya. Kita selalu datang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan sakit penyakitku, Tuhan pulihkan keluargaku, Tuhan jamah hidupku, Tuhan berkati pekerjaanku. Tetap mengeong-ngeong, ya, tetap berteriak, bersuara, berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu jijik dengan dosa. Sekali lagi, Tuhan itu jijik dengan dosa.
Sementara kita selalu menganggap diri kita baik, tidak menguntungkan, ya apalagi justru kalau datang kita selalu kasih makan, kita meluangkan waktu, belum kalau dia boker, ya kan? Mending sudah pintar, ya korek-korek, ya ditutup lagi dengan pasir. Itu nelemok ya saudara. Baunya seng kena angin, ya. Dosa itu seperti itu, saudara. Dosa itu bau, tidak bisa disembunyikan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Paskah Yesus bangkit dari antara orang mati, itu tandanya Tuhan sudah genap dalam menolong manusia yang berdosa. Dan hari ini kita bisa berkata, Tuhan ini aku, ya. Tuhan ini aku. Apakah kita bilang ini aku, ini loh, aku sudah melakukan semuanya untukmu Tuhan, aku sudah melakukan yang terbaik untukmu Tuhan. Tuhan itu lebih detail dalam hal mengaudit kehidupan kita. Tidak seperti tukang audit yang bisa dikasih amplop di bawah tangan, saudaraku. Gak jadi di audit. Tapi Tuhan itu auditor yang handal, yang tidak bisa disuap, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga apa? Semua yang terjadi dalam kehidupan kita akan terpantau sudah. Oleh sebab itu, saudaraku, sadarkah kita hidup hari ini itu karena kemurahan Tuhan, amin. Tuhan itu baik. Kita yang digambarkan sebagai kucing budukan itu, yang tidak layak untuk bersanding dengan kehidupan kita. Nah, seperti hanya kita yang berdosa tidak layak untuk bersanding di hadapan hadirat Tuhan, tapi Tuhan membuat kehidupan kita itu menjadi benar karena Tuhan yang membenarkan. Jadi tidak ada alasan lagi kita bisa menyombongkan diri. Ini loh, aku yang melakukan semuanya. Tidak bisa, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ini loh, aku yang menanggung semua. Tidak bisa, karena Tuhan yang memberkati hidup kita, maka semuanya itu. Artinya progresif itu kemajuan, saudaraku. Progres itu bergerak. Jadi bergerak menuju yang lebih baik. Harusnya Kristen progresif itu hidupnya bergerak kepada hal yang lebih baik. Bukankah itu positif? Bukankah itu baik? Tapi kenapa itu menjadi polemik dalam kehidupan kekristenan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya? Bahkan ada seorang romo yang, kenapa kalian menggugat pastor itu? Ya, bahkan ada seorang bishop juga mengatakan, mengapa kalian menggugat dia? Apa yang salah dari dia? Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tidak akan masuk lebih jauh ke sana, tapi saya akan berbicara tentang Kristen progresif secara pengajaran. Makna dalam kehidupan kita, arti kata progresif itu kemajuan, progres itu pergerakan. Jadi harusnya orang Kristen yang sudah mengalami pasca kebangkitan Yesus, hidupnya mengalami progres, mengalami perkembangan atau mengalami progresif, kemajuan, hidupnya yang lebih baik. Ada Kristen progresif dalam hal yang positif, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, salah satu hal yang menjadi polemik yang diutarakan, ya, yang menjadi statement dari seorang pastor itu, seorang pendeta itu mengatakan bahwa Alkitab bukan standar mutlak. Jadi Alkitab itu
tidak konsisten. Alkitab itu saling bertabrakan. Ya. Alkitab itu tidak mutlak benar. Ya. Kalau orang Kristen apalagi pendeta yang sudah menganggap kitab sucinya ini bukan firman Tuhan, harusnya tidak perlu memakai gelar pendeta lagi. Betul? Kenapa? Karena seorang pendeta itu hidup, ya, berbicara tentang Alkitab ini sebagai kebenaran. Kalau Alkitab ini bukan kebenaran, dia harusnya menanggalkan jabatan gelar pendetanya. Paham sampai di situ? Nah, Alkitab itu tidak dipercayai sebagai standar mutlak. Itu yang pertama, saudara yang dikasih. Yang kedua, ya, aliran-aliran yang mempercayai ini bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Bapak Ibu pasti banyak yang suka menonton para debater, ya kan? Bahkan yang dulu pernah dikagumi ternyata pada hari-hari terakhir, pada hari-hari dia ternyata punya konsep pandangan hidup. Loh, dulu benar, sekarang kok kenyataannya memiliki pandangan yang seperti ini ya. Saya sebut saja, ya kan? Dulu saya kagum dengan seorang yang menjadi sang pendebat yang namanya Mika. Ya. Tapi lama-lama kesini, ya, loh ternyata dia Jesus only, pahamnya, ya, sama kayak Pastor Joshua Tewu, ya, sama kayak yang lain-lain yang dulu waktu viral itu, saudara yang dikasih. Nah, terus baru-baru yang lagi viral kemarin, Elia Myron. Wah, terkenal. Ternyata kemarin saya selidiki, punya selidik. Oh, ternyata dia sama dengan pastor yang ngomong termasuk aliran Kristen progresif itu, saudara yang dikasih Tuhan. Dia tidak percaya adanya surga. Surga itu bukan tempat. Surga itu adalah suasana. Paham? Saudara yang mengagumi orang-orang yang ada di media sosial, di YouTube, jika saudara tidak paham Alkitab, saudara akan tergerus hidup di sana. Dan saudara akan memegang kata-kata, padahal dia punya paham berbeda dengan saudara. Saya sebut Elia Myron, ya kan? Dia menyebut surga itu suasana, bukan tempat. Ketika sedang berdebat dengan anak Batak, bayangkan kalau surga itu suasana, betul. Yang dimana ada Tuhan itu surga. Bukankah Yesus berkata kepada orang yang ada di kayu salib di sampingnya, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Di mana ada Yesus, di situ ada surga. Mau apapun yang terjadi, gak masalah. Yang penting hidupku bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi percayakah engkau bahwa surga itu hanya suasana? Bukankah Yesus naik ke surga menyediakan tempat untuk saudara dan saya? Bukankah Ia menyediakan tempat? Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Kok bisa? Si Elia Myron ini hanya suasananya aja, berbicara masalah atmosfer surga. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Penafsirannya sampai di situ, saudara yang dikasih Tuhan. Bahaya bukan? Siapa yang kagum dengan Elia Myron? Siapa yang kagum dengan yang wah dulu pendeta yang dari mana itu, Kupang itu? Ya. Dulu wah langsung memberikan bahas, ya, spill polemik tentang soal berpuluhan. Tapi ketika tahu bahwa orang yang mengatakan ini penyandang dana terbesar, penyumbang gereja yang ada di Kupang, dia langsung diem sampai hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya.
kebenaran kadang-kadang di situ ditutup dengan uang. Ya, uang ratusan juta dikirim, bangun gereja di Kupang. Yang tadinya dikritik, setelah tahu, oh ternyata dia penyandang dana, ya sudahlah, saya setuju dengan dia. Social gospel. Ya. Pertanyaan saya saudaraku yang dikasih simpel. Sebenarnya hidup kita itu punya tujuan apa sih? Tujuan hidup kita itu apa? Coba. Ayo, tujuan hidupmu apa hari ini? Apa? Kalau sama malu-malu salah nggak? Nggak dikasih nilai 5. Kan salah bisa dibenarkan kok. Coba, kamu punya tujuan hidup apa? Hari ini sampai mati. Bingung tau? Tujuan apa? Gak tahu? Hah? Pas? Pas. Hizkia, apa tujuan hidupmu, His? Bingung tau? Bahagia. Gimana, Bi? Menyenangkan hati Tuhan. Iya kan? Sebisa mungkin. Ya kan? Belajar. Perlu belajar. Berarti kalau sebisa mungkin menyenangkan hati Tuhan itu terus-menerus belajar. Tidak pernah final, tidak pernah finish bahwa hidup kita itu baik. Kadang kalau kita itu terpuruk jatuh. Loh iya loh. Kadang-kala baru aja saya ngajar, saya khotbah. Oh sabar ya. Orang yang sabar itu akan memenangkan kota. Saya keluar dari pintu gereja, wah sudah bisa langsung marah-marah sama tukang yang ada depan sana. Bukankah itu terjadi dalam kehidupan kita? Duh, saya nggak malu mengakui kebobrokan saya. Saya nggak malu bahwa saya itu bukan orang yang super, orang yang terlalu baik. Enggak, karena hidup itu penuh dengan pembelajaran. Saya mau belajar sabar. Oh iya ya. Tapi ketika saya kasih sabar, kira-kira orang ini paham nggak ya? Bayangkan Bapak Ibu, jualan depan pintu gereja, ya jual jeruk, jual duku, ya kan? Sementara Pak Victor mau keluar dengan mobilnya, dia tetap jualan. Jangan jualan di pintu gereja, malah deketin. Ini jeruk Jerman loh, mau beli nggak? Kurang ajar nggak itu? Disuruh minggir malah nawarin dagangan. Gimana ini keluar masuk pintu ini dikasih kalau mau jualan di sana tuh warungnya tutup tuh, malah nggak denger. Ya mau nggak mau pakai cara keras. Kamu denger nggak? Hah? Malah ngajar. Bar maghrib malah ngoceh-ngoceh. Malah ngajarin khotbah ya. Aku bilang, aku barusan selesai khotbah, dikhotbahin maning. Ya kan? Bukankah kita sesungguhnya hidup kita itu seperti itu? Kadang kalem, kadang bicara baik, tapi terkadang kita bicara kasar. Betul? Itu kan saya. Itu kan saya, saudara. Mungkin saudara nggak seperti itu, ya kan? Kan? Kalau sudah cengkel sama orang, kalau bisa. Halo. Oke, saudara yang dikasih Tuhan. Kita masuk di sini. Sampai di mana tadi? Elia Miron, ya, pendeta Mel-Mel yang ada di Kupang itu, ya kan? Yang dulu vokal banget, sekarang sudah nggak terlalu vokal, ya kan?
Sekarang dulu yang dikomentari tentang perpuluhan, sekarang ini muncul tentang Kristen progresif. Apakah akan ada yang menanggapinya di dalam konten per-YouTuber? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kemarin para hamba-hamba Tuhan, pendeta dari GBS berpolemik, ngobrol panjang lebar di grup. Kan cuma diketahui sama pendeta-pendeta GBS aja. Kenapa nggak berani keluar ngomong di YouTube? Kenapa nggak berani ngomong keluar di Facebook? Kenapa nggak berani ngomong keluar di TikTok? Kenapa hanya ada di grup gereja, grup pendeta saja? Ya kan? Nah, itu namanya orang-orang yang berani hanya di kandangnya sendiri, saudaraku. Saya siap dikritik saya siap dikritisi oleh para netizen jahat, saudaraku. Makanya live setiap minggu, bahkan setiap hari Rabu. Ya kan? Ya banyak sih netizen jahat yang masuk, saudara. Tapi ya udah, kalau nggak terlalu bermanfaat ya biarin saja. Ya, hari ini Kristen progresif dalam arti pertumbuhan iman. Katakan pertumbuhan iman. Hidup diubahkan oleh Kristus, saudaraku. Dasarnya mana? Tetap dasarnya adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, bukan mengandung firman. Alkitab adalah firman Allah. Nah ini 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Siapa yang menunjukkan kita tentang sesuatu yang salah dan benar? Apakah kita tahu bahwa kita itu sedang melakukan hal yang salah atau kita sedang melakukan hal yang benar? Ya. Apakah kita punya pengetahuan sampai ke situ sehingga kita tahu bahwa yang kita lakukan ini salah, bahwa yang kita lakukan itu benar? Seringkali kita lebih dominan yang mana? Melakukan yang kita anggap salah atau melakukan yang kita anggap benar? Seringkali yang lebih dominan yang mana? Nah, ya, hampir semua yang kita lakukan kita pandang benar, makanya kita lakukan, ya kan? Kita pandang benar, dan sedikit yang mengatakan bahwa memilih melakukan yang saya pandang salah, ya, karena setiap orang itu pada hakikatnya tidak suka disalah-salahkan. Kira-kira siapa yang senang disalah-salahin? Seperti Tuhan Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya dosa karena kita. Artinya Yesus dikambing hitamkan. Yang harusnya kita yang harus dihukum, tapi Yesus yang harus disalibkan. Ya kan? Harus ada korban. Ingat ketika Pontius Pilatus, ya, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama datang kepada Pontius Pilatus, ya, bahwa Pontius Pilatus mendapati Yesus tidak ada kesalahan sedikit pun dalam diri Yesus, tapi para orang banyak ini menuntut bahwa salibkan Yesus, salibkan Yesus. Padahal sebelumnya mereka itu mengangkat palem, Hosana bagi anak Daud. Hosana, itu namanya perayaan palem. Hari berikutnya salibkan dia, salibkan dia. Itu Kristen progresif dalam paham yang dimaksud dalam hari-hari ini, ya kan? Yang tidak disukai harus dihabiskan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi Alkitab, firman Allah ini, ya, bermanfaat untuk mengajar. Mengajar siapa? Ya saudara dan saya dong. Kalau saudara dan saya tidak mau diajar oleh Alkitab, kita nggak perlu percaya Yesus. Kenapa? Karena pegangan kita untuk dapat percaya Tuhan Yesus adalah Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah. Kalau kita sudah tidak percaya dengan Alkitab, untuk apa percaya kepada Yesus? Untuk apa pergi ke gereja?
Nggak perlu, nggak penting. Wong kita nggak percaya Alkitab kok, ya kan? Terus untuk menyatakan kesalahan, dari mana kita tahu salah? Dari Alkitab. Karena kita tadi dikasih tahu kesalahan kita oleh orang lain, kita marah, ya kan? Ya, aku kira susah Pak. Aku pengen dilos-los, dihibur, dipupuk, ya kan? Aku pengen didengerin, aja diomei, ya. Jangan diocehin, jangan dimarah, jumpa itu, ya kan? Hampir semua orang tidak suka dipaido. Tapi saudaraku, saya mau katakan, orang yang tidak mau diomei, diocehin, dipaido, ditegur, dia hidupnya tidak akan mengalami perubahan. Dia akan berada di posisi itu. Kenapa? Ditunjuk kesalahannya nggak mau, dikasih tahu kesalahannya nggak mau, bahkan cenderung marah dengan kita. Loh, kalau nggak mau ditunjukkan kesalahannya, mau hidupnya lebih baik ya dari mana ceritanya? Ya, nah, untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau saudara tersinggung dengan khotbah itu bagus. Kalau saudara merasa tertusuk-tusuk dengan khotbah, mendengar pendeta khotbah itu bagus. Artinya apa? Ya pas. Kalau nggak mengalami, ngapain bisa tertusuk-tusuk? Logikanya, kalau kita bukan pelakunya, kenapa kita marah? Logikanya, kalau kita tidak melakukannya, kenapa kita menjadi tidak suka itu, pahit? Contoh, ketika orang selingkuh, saudara tegur, kamu harus bertobat. Dia marah melarikan diri, saudara punya dikasih Tuhan, ya kan? Contoh lagi, ketika orang tidak mau bekerja hanya yang enak-enak saja, ya. Padahal setiap orang yang bekerja itu tidak selalu enak. Yang cuma kerjanya selamat pagi, selamat datang, silakan berbelanja. Kira-kira gajinya besar nggak? Kira-kira gajinya besar nggak? Silakan masuk, bukan pintu soalnya di mal-mal. Selamat pagi, selamat berbelanja. Kira-kira gajinya besar nggak? Ya enggak. Masa mau disamakan dengan yang bagian akunting? Masa mau disamakan dengan pengawas area? Ya enggak bisa dong. Keterampilannya aja berbeda, ya bekal ijazahnya aja berbeda. Mau minta gaji yang sama, kita bilang kalau begitu Tuhan tidak adil dong. Harusnya yang namanya adil itu pendapatan dia dengan pendapatan saya harusnya sama. Woi, keadilanmu jangan disamakan dengan keadilan. Kan keadilanmu itu keadilan yang mengenakan kamu. Saya mau pendapatan saya sama dengan pendapatan dia. Tapi Tuhan kan cara penilaian berbeda, keadilan Tuhan. Ayo, ada orang yang komplain dengan Tuhan, ya kan? Kalau dikasih keterangan seperti ini, banyak orang gak suka. Kenapa? Ditunjukkan kesalahannya. Siapa yang suka? Tapi orang yang menerima bahwa ketika dibukakan, ini loh masalahnya, benang ruwetnya itu di sini loh. Berarti siap untuk melakukan perbaikan, seperti tukang servis. Ya biar dicari apa yang mati, dicari masalahnya. Kenapa TV ini tidak hidup? Dicari-cari kesalahannya enggak itu? Dicari-cari kesalahannya. Baru kalau ditemu kesalahannya, ya diperbaiki. Akhirnya TV bisa hidup lagi. Begitu juga kita, saudara. Kalau kita nggak sadar kesalahan kita apa, jangan berharap hidup kita menjadi lebih baik. Ya, jangan pernah berharap mukjizat itu pasti ada. Karena apa?
Kalau kita menganggap kita sudah baik-baik saja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi Alkitab, firman Allah untuk memperbaiki kelakuan. Kalau Alkitab ini sudah tidak bisa dianggap sebagai kebenaran mutlak, maka untuk apa kita menjadi orang Kristen? Ya, paham sampai di situ? Firman Allah memperbaiki kelakuan supaya apa? Menjadi baik. Yang tadinya marah-marah, suka marah-marah, sering marah-marah, dengar firman, jangan marah-marah terus, jangan marah-marah terus. Oh iya ya. Sadar sebentar, marah-marah lagi. Siapa boy? Ya aku. Loh, aku kan jujur, aku memang aku tukang marah-marah. Iya kan? Gak peduli apa kata orang, memang aku itu gampang marah. Duh kan? Open, dicap. Bahkan di kalangan mahasiswa teologi, saya itu pendeta yang paling kejam dikatakan. Itu dikenal di asrama-asrama kampus. Kenapa? Setiap kali mahasiswa yang datang ke sini, dia gak akan balik-balik lagi. Kenapa? Wah, keras. Di tempat Pak Nono keras. Sekali instruksi dihitung sampai 3 kali. 1, 2, 3, angkat kaki. Kalau nggak mau, lu iya. Itu namanya disiplin. Kalau orang yang nggak pernah disiplin, hidupnya santai. Ya. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu baru yang namanya Kristen progresif dalam pertumbuhan rohani kita. Rohani kita mengalami progresivitas. Angel Tuhan ngomongnya kepleset. Ya. Kekristenan kita mengalami perkembangan, kemajuan hidup kerohanian yang lebih baik. Ya kan? Nah, saudaraku ya, hidup yang lebih baik karena apa? Karena Tuhan Yesus. Yesus yang mati untuk penebusan dosa saudara dan saya. Yesus yang bangkit sudah menang dari antara orang mati, sudah mengalahkan maut. Dia membawa kita terhisap oleh kebangkitan. Kita menjadi ikut orang yang lebih daripada pemenang bersama dengan Tuhan. Yesus diejek pernah, Yesus diludahi pernah. Siapa bilang enggak pernah? Yesus dicambuk pernah, Yesus ditusuk tubuhnya, lambungnya pernah. Apa lagi yang enggak pernah yang dialami oleh Yesus? Yesus lapar pernah, Yesus haus pernah. Apa lagi? Yesus yang dianggap tidak waras pernah. Yesus anaknya tukang kayu itu yang diremehin pernah. Apa yang kita alami yang tidak dialami oleh Yesus? Yang belum kita alami adalah ketika Yesus pulang ke tempatnya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali menjemputmu, supaya di mana aku berada kamu ada. Nah, saudara yang dikasih itu belum. Kalau mau sekarang ada nggak? Ya kan? Kalau bagi saya mau besok mau sekarang sama aja. Perhatikan baik-baik. Kalau bagi saya mau besok atau sekarang itu sama aja. Tapi bagi istri saya masalah. Loh iya toh. Jangan ditinggal di sini. Oh jangan di sini, ya kan? Tapi bagi orang yang percaya, kapan saja Tuhan panggil, Tuhan jemput, itu tidak masalah. Tugasnya sudah selesai. Aku wis gak khotbah meneh. Lho iya ta, wis enak ya pokoke. Kenapa? Sudah bersanding dengan Sang Penciptanya. Arep ngopo meneh coba? Wis gak perlu ngajarin orang lagi. Wis gak capek meneh. Wis gak mikir golek tuku beras, gak mikir golek tuku baju, gak mikir apa, wis cukup ana Tuhan Yesus.
Ya, dia mau ya. Yakin cukup. Cukup. Ya. Oke, saudara. Ini satu ayat ini sawe benar. Cing. Wah. Loh, wis ngambek laptopnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada seorang filsuf ya yang terkenal namanya Sigmund Freud. Ya, yang mengatakan bahwa apa yang kamu makan itulah kamu. Ya, seorang filsuf itu mengatakan apa yang kamu makan itulah kamu. Jadi kita ini dibentuk oleh apa yang kita makan, apa yang masuk dalam tubuh kita. Ya. Artinya apa? Apa yang kita makan harus ada gizinya, saudaraku. Makanan yang masuk dalam tubuh itu yang akan membentuk hidup kita. Jadi kita perlu yang namanya memberikan asupan bagi tubuh kita. Saudara dan saya itu perlu makan. Saya nggak makan. Ini yang tadinya kencang, saudaraku, sudah lewat 2 jari di sini. Ini sudah lewat 2 jari. Ini yang tadinya sesak lengket dengan leher saya, sekarang sudah lebih 2 jari. Artinya apa? Saya kurang makan. Makanan yang masuk dalam tubuh itu yang akan membentuk hidupmu. Sekarang apa yang masuk dalam kehidupan kita, yang itu akan membentuk kehidupan kita, saudara. Sementara Alkitab mengatakan demikian. Tolong dibantu, prok. Oke. Apa yang masuk dalam pikiran kita itu akan menentukan langkah hidup kita. Jadi di sini Amsal 23 ayat 7 bagian A. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebab sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikianlah juga ia. Ya. Bahasa Inggrisnya bocornya apa? Kaenan ngomongnya. Ya itulah ya. Ya itu. Malu. Ya. Saudaraku yang dikasih. Dulu saya benci dengan bahasa Inggris. Ternyata sekarang berguna. Mau ngomong belepotan tapi paham artinya, saudara. Saya kumpul dengan para bule-bule Australia, Amerika, Korea di Aceh. Teman saya basuh banget, cuy. Saya mau ngomong, plekatuk katanya. Ya kan? Butuh keberanian, dipermalukan oleh orang-orang di sekitarnya ketika saya ngobrol sepik-sepik bahasa Inggrisnya. Akhirnya apa? Ya Inggris Banyumas. Ya, pikiranmu menentukan nasibmu, saudara. Apa yang masuk dalam pikiran kita yang akan menentukan hidup kita. Jadi, saudaraku, apa yang hendak mau saya katakan adalah pilih ya konten-konten yang berbobot. Ya, jangan konten-konten yang nggak berbobot banyak masuk ke dalam pikiran. Kalau saudara nonton stand up komedi terus menerus dalam waktu 1 minggu minimal, paling lama 49 hari, yang ada di otak saudara pengennya yang lucu dong. Ya, 1 minggu saudara nonton ya stand up-nya itu si Boris Bokir, saudara akan mencari di minggu yang kedua konten-konten Boris Bokir. Kira-kira begitu kan? Ketika saudara ketika suka nonton, dengerin lagu-lagu rohani selama 1 minggu saudara lakukan, minggu yang kedua sudah refleks bahwa hari pertama di minggu yang kedua saudara akan buka klik searching konten tentang lagu rohani terbaru. Nah, kalau saudara yang suka nonton mukbang hampir tiap malam, saudara dalam jangka waktu 1 jam nonton, ya di jam berikutnya saudara akan merasa lapar dan saudara akan mukbang. Betul? Lu iya itu pelakunya jam 1 pun saya bangun karena habis nonton mukbang jadi lapar ngiler kencot, bikin Indomie lagi jam 1.
kita itu yang akan menentukan langkah hidup kita. Jadi hati-hatilah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seperti halnya ketika orang sudah tidak percaya Alkitab itu bukan firman Allah, ya saudara tidak akan mempercayai Alkitab. Yang menjadi falsafah hidup kita apa? Oh, yang kita pikir anggap baik. Yang kita pikir anggap baik belum tentu baik kok. Oh, yang kita pikir anggap benar belum tentu benar. Standarnya kembali back to Bible, kembali ke Alkitab. Gak usah, oh menurut saya tafsir. Nah itu sering salahnya saudaraku yang dikasih. Tafsiran kita itu sering salah. Kembali baca lagi Alkitabnya ngomong apa. Ya kan? Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saya pikir saya benar, tapi ternyata saya salah. Loh iya toh? Saya pikir saya baik, ternyata saya ngomong sedikit aja, dia terluka. Ya kan? Bapak ngomongnya kalem, dilekit. Kan gitu kan? Saya pikir saya sudah kalem ngomongnya pelan-pelan, tapi ternyata nyelekit. Dia terluka, bisa. Oke. Apa yang menjadi tolak ukur dalam pikiran kita? Ya, baca Alkitab saudara tiap-tiap hari, saudara. Asupan bagi jiwa, asupan bagi pikiran kita. Oke, selanjutnya untuk apa hidup ini? Ya. 2 Timotius 3:17 lanjutannya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara dan saya itu diperlengkapi untuk perbuatan baik. Kalau nggak melakukannya, saudara itu nggak punya senjata. Kita sudah dikasih senjata untuk melakukan perbuatan baik. Mau nggak mau perbuatan baik itu harus dikerjakan. Harus ada progresnya, saudara. Harus mengalami kemajuan. Dulu baik, sekarang enggak. Harusnya dulu enggak baik, sekarang baik. Kan begitu. Oke. Cik. Ya. Ini ayat minggu yang lalu. Aku mau mengabdi, melayani Tuhan. Jadi Kristen progresif, Kristen yang mengalami kemajuan dalam kehidupannya, mengiring Tuhan itu adalah hidupnya memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri untuk menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Tadi pagi saya mendengarkan sebuah lagu. Sepanjang hidupku hanya untuk apa? Bersamamu di setiap waktu, di setiap mau cengkoknya gak bisa, datang panas, datar gitu kan. Sepanjang hidup kita ya ingin hidup itu menyenangkan Tuhan. Kalau bisa Tuhan cepat panggil, biar gak capek. Panas Purwokerto itu panas. Itu panas. Sopo sih gak panas, ini panas nih. Kurang AC nih. Setuju Bi? Kurang AC bener ya? Lu iya mana? Tambah AC 1 unit lagi, adem nih. Apakah kita nggak punya mimpi? Kita pengennya adem, tapi nggak mau nambah AC yang ditambah kipas. AC-nya bubar. Lu iya toh? Oh pengen adem mau ditambah kipas, yo AC-nya hilang, ademnya gak ono. Kudune kepengen tambah adem, tambah AC nih. Ayo, iya kan? Nah, mimpi progres yang lebih baik, sudah itu namanya progres. Kalau ditambah kipas, itu degradasi, kemunduran. Ya, apalagi kalau tambah pintunya harus dibuka, jendelanya dibuka, wah tambah mundur 10 langkah. Ya kan? Harusnya yang ditambah AC-nya. Kan begitu. Hitung-hitungan Mas Jo, ya. Kurs hari ini berapa? Harga AC berapa? Ya kan? Oke. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Itu artinya be yourself in Jesus. Wah, sudah.
Rotok bener ya ngomong. Be yourself in Jesus. Jadi be yourself itu masih separuh kebenaran. Yang benar be yourself in Jesus. Jadilah dirimu di dalam Yesus. Kalau jadilah dirimu sendiri di luar Yesus, yang aliran yang tadi, yang pertama, hidup semau-maunya, yang penting diterima oleh semua kalangan. Pokoknya aku tidak ditolak, ya kan? Walaupun kamu beda, tidak mengaku Yesus, tapi ketika kamu juga anak Tuhan Yesus, itu salah satu omongan dia. Kan keren kan? Berarti untuk apa pakai jubah Kristen? Nggak penting, ya kan? Itu aliran Kristen progresif. Pokoknya diterima oleh semua kalangan, ya. Diterima oleh semua kalangan, tidak harus sama. Berbeda pun bisa. Oke? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bukankah semuanya untuk aku? Tuhan Yesus melakukan semuanya untuk siapa? Aku. Ya kan? Bukankah kita orang-orang yang dikasih Tuhan? Tuhan lakukan semuanya untuk kita, ya, ya. Tuhan memberkati untuk kita. Tuhan kasih kesehatan untuk kita, ya kan. Sekarang kalau ditanya, lah untukmu mana? Kalau Tuhan tanya gitu, setalah, setalah, ya. Aku loh biasanya pengen senang loh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Main musik silakan maju ke depan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, saya mengajak dan merenungkan saudara untuk mengerti tentang arti kekristenan dalam kehidupan kita. Apakah hidup Kristen kita itu mengalami kemajuan atau bahkan mengalami yang namanya kemunduran, atau hanya stagnasi, ya? Bisa diam di tempat, bisa berjalan di tempat, bisa lari di tempat. Sepertinya lari, tapi lari di tempat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita mau hidup kita punya tujuan yang jelas dan menyenangkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita? Ya, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup untuk persembahan kepada Tuhan. Persepuluhan itu kecil, persembahan ucapan syukur itu kecil, bantuan donasi itu kecil. Yang paling besar adalah hidupmu. Serius, ya. Persembahan itu kecil, nilainya nggak sebanding dengan berkat yang kita terima. Tapi hidup kita itu yang lebih penting kalau kita mau menyenangkan Tuhan. Hidup kita itu semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, sa isi nih. Lu sa isi nih toh, ya toh tante, sa isi nih, ya kan? Ketika aku nempel dengan pasanganku, ya sa pasanganku sekalian. Ketika aku tinggal di rumah, ya sa omah-omahku sekalian. Itu Roma 12 ayat 1. Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hidupmu itulah persembahan. Jadi kita nggak bisa hitung-hitungan soal pemberian kita kepada Tuhan. Nah, berubahlah oleh pembaruan budimu. Udah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pikiran kita harus diubah. Seringkali mulut kita berkata, aku percaya Tuhan Yesus,
tapi pikiran kita tetap sama dengan yang kemarin. Ya. Mulut kita haleluya, sementara pikiran kita tetap membenci tetangga kita yang kemarin. Mulut kita aku maafkan, tapi mau gak bisa dipungkiri, kaki kita gak mau bergerak. Harusnya memaafkan tuh datang, kamu gitu kan. Kita gak bisa bergerak, tetap hati gak bisa dipungkiri. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Saudara, yang mari kita renungkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kekristenan kita harus mengalami kemajuan. Selamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mau untuk selalu masuk dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami rindu hidup kami mengalami perubahan dan kebaikan. Dan kami mau Tuhan berjalan dalam firman-Mu. Terang firman-Mu akan menuntun kehidupan kami. Dan kami rindu hidup kami menyenangkan hati-Mu. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami rindu Tuhan disenangkan. Kami bersyukur, terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami bersyukur atas kemenangan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Dan hari ini kami menikmati perjamuan Tuhan. Berkati setiap orang yang percaya bahwa Tuhan sudah mengalahkan semua masalahmu dan masalahku. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Puji
Tuhan, minggu pertama bulan April, di bulan baru. Hari ini saya mendapatkan dari Yeskiel pasal 36 ayat 26 bagian B. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Wah, Tuhan tahu kalau saya keras. Ya kan? Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oh, Tuhan tahu kadang-kadang saya belenyot. Ya. Puji Tuhan, Tuhan masih akan memberikan peringatan ini dalam kehidupan saya. 3 orang pertama dari Bapak Ibu dan Saudara mendapatkan firman apa hari ini? Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang menetapkan jalanku. Mazmur 142 ayat 4a. Diulangi. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang menetapkan jalanku. Mazmur 142 ayat 4a. Ya, siapapun bisa mengalami lelah. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan. Amin. Yang kedua, Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Matius 20 ayat 20. ayat 21 apa 22? Ayat 20. 32. Coba dicek di Alkitab. Udah ketemu? Ayat berapa? Matius 20 ayat 32b. Matius 20 ayat 32. 32. Apapun yang kamu kerjakan, yang ingin kamu terima, lakukanlah itu. Bandingkan dengan Matius pasal yang ke-7. Ya. Siap-siap orang yang ketiga. Saya kasih tahu, ayat yang dibaca tadi punya makna yang sama. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jika engkau mau dikasih, kasihlah orang lain. Ketika engkau mau dipuji, pujilah orang lain. Ketika engkau mau ditolong, tolonglah orang lain. Orang yang ketiga. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguh-sungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Ya, walaupun masih dalam angan-angan kita, Tuhan sudah tahu. Mazmur 139 ayat 4. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, roti yang sudah kita terima kita angkat tinggi-tinggi sebagai tanda bahwa kita tahu Yesus menyerahkan tubuhnya di kayu salib hanya karena saudara dan saya. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Percayakah engkau akan hal ini? Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus. Dalam berkat nama Yesus makanlah. Haleluya. Cawan anggur yang sudah diterima, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kau akan hal ini? Dalam berkat nama Yesus, minumlah. Haleluya. Terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Tuhan bumi besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Tuhan bumi. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Beri kami kekuatan untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan beri kami kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan, kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Hidup kami menjadi lebih baik. Hidup yang dulu tidak baik sekarang mau menjadi baik. Kalau dulu kami orang yang jahat, kami mau menjadi orang yang baik, dan bahkan menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat Tuhan yang hari ini beribadah. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang bergumul dalam keluarganya Tuhan pulihkan. Yang sedang bergumul dengan pekerjaan dan ekonomi, Tuhan menolongnya. Dalam berkat nama Yesus, sudah percaya Tuhan Yesus sudah mengalahkan semua masalah kita. Katakan amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Puji nama Tuhan, firman Tuhan hari ini menyadarkan kita kembali untuk berubah menjadi serupa dengan Kristus. Dan Alkitab selalu menjadi patokan kita untuk mengetahui apa itu kebenaran. Mari kita persiapkan persembahan kita. Saya ajak para petugas kolekta untuk maju ke depan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami pada siang hari ini di tempat ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mempersembahkan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat untuk gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin.
Halo. Halo. Selamat datang Mas David. Wah, sudah berbeda. Ada Mas Nathan, Mas David. Nah, ketika pulang ya, kembali beribadah di rumahnya sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu ini ke depan kita akan bersama-sama bersama dengan saudara, tetangga, hedetola di lingkungan kita, ya mereka akan lebaran. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, bergabunglah berlebaran bersama mereka, menikmati kegembiraan bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Puji Tuhan, ada yang mau kesaksian hari ini? Ada? Bu Titi sudah sehat? Haleluya. Oke, saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara semua, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami tetap merindukan kuasa-Mu, mukjizat-Mu terjadi dalam setiap musim kehidupan kami. Walaupun tanpa kami sadari, Engkau sudah melakukan mukjizat itu tiap-tiap hari. Terkadang kami tidak terlalu banyak melihatnya. Kiranya Tuhan tolong kami untuk dapat bersyukur tiap-tiap hari. Dan kami tahu hari ini kami hidup itu karena berkat kemurahan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk hidup menyenangkan Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, pasanganmu, keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, bahkan seisi rumahmu yang tinggal bersamamu. Tuhan berikan perintah kepada berkat mendatangi kehidupanmu, berkat yang baru dalam setiap kehidupan, tiap pagi, dalam berkat nama Yesus. Diberkati usahamu, pekerjaan baru untukmu, apa yang menjadi cerdalamu. Tuhan sanggup memberikan keberuntungan, bukan hanya sekedar untung, tapi keberuntungan demi keberuntungan kau akan menikmatinya. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya Yesus itu baik. Katakan